Halo para pecinta fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai rangkaian jembatan Wheatstone pada kapasitor. Yang sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai rangkaian jembatan Wheatstone pada resistor. Lihat video saya sebelumnya mengenai jembatan Wheatstone pada resistor. Prinsipnya hampir sama. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Saya di sini andaikan memiliki 5 kapasitor C1, C2, C3, C4, C5. Sedangkan yang C3 itu saya buat variabel. Artinya kapasitasnya bisa diubah dengan cara diputar atau mungkin digeser ya. Nah, sekarang mari kita lihat di sini. Kalau ini dihubungkan dengan sumber tegangan, maka berarti kelima kapasitor itu dicas, diberi muatan. Nah, muatan yang terdistribusi, misalnya yang mengalir ke C1 itu Q1, yang mengalir ke C4, Q4, yang ke C2, Q2, yang ke C3, Q3, yang ke C5 adalah Q5. Nah, kita bisa mengubah-ubah C3 sedemikian hingga tegangan CD itu 0. Beda potensial listrik C dan D itu 0. Misalnya ketika diukur dengan voltmeter itu menunjukkan tegangannya 0. Maka artinya apa? Berarti kalau begitu jika VCD 0, C5 itu tidak mendapat aliran muatan. Berarti Q5-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau VCD 0 itu artinya potensial di C sama dengan di D. Kan gitu ya? Sama. Kalau VC sama dengan VD, efeknya adalah VAC itu akan sama dengan VAD. Nah, kita cari VAC. VAC itu berapa ya? V itu Q per C. Jadi kalau VAC itu berarti Q1 per C1. Kalau VAD itu berarti apa? Berarti Q4 per C4. Saya sebut ini persamaan 1. Nah, terus kemudian berikutnya adalah kalau VC sama dengan VD, ini efeknya juga VCB. VCB itu akan sama dengan VDB. VCB itu adalah Q2 dibagi C2, VDB itu adalah Q3 dibagi C3. Saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita tahu bahwa di titik C, lihat titik C, ini titik C ya, akan berlaku bahwa Q1 itu akan sama dengan Q2 ditambah dengan Q5. Ini mirip seperti hukum 1 Kirchhoff, jumlah muatan yang masuk harus sama dengan jumlah muatan yang keluar. Nah, ini berarti Q1, Q2-nya itu ditulis saja, Q5-nya 0. Nah, akibatnya dari sini kita tahu bahwa Q1 itu sama dengan Q2. Ini saya sebut persamaan yang ketiga, gitu. Nah, selanjutnya Anda perhatikan titik D. Titik D ya, perhatikan titik D. Kalau kita mengamati titik D, maka akan berlaku jumlah muatan yang masuk ke titik D harus sama dengan yang keluar. Yang masuk ke titik D itu adalah Q4 sama Q5. Sedangkan yang keluar itu adalah Q3. Q5 itu 0 ya. Q4 ini 0 sama dengan Q3. Sehingga saya dapatkan Q4 sama dengan Q3. Nah, ini saya dapat persamaan yang keempat. Nah, ini saya sudah mengumpulkan 4 persamaan itu. Kita tinggal mengolahnya. Coba perhatikan baik-baik, saya bisa membagi persamaan 1 dengan 2, 1 dibagi 2. Nah, kalau saya bagi berarti kan gini, Q1 per C1 dibagi dengan ini ya, Q2 per C2. Itu akan sama dengan apa? Nah, berarti yang ruas kanan juga dibagi, Q4 per C4 dibagi dengan Q3 per C3. Nah, ini artinya sama saja dengan berapa ini? Q1 per C1 ini kan dikali dengan C2 per Q2 seperti ini. Yang ini berarti Q4 per C4 dikali berapa? Berarti dikali C3 per Q3. Nah, seperti itu. Sekarang berarti coba perhatikan Q1, Q2 itu sama. Ini sama ya. Bisa dicoret. Tuh, coret. Q4 dengan Q3. Q4 dengan Q3 juga sama ini. Bisa dicoret ini.
Jadi kalau begitu hasilnya adalah C2 per C1 itu sama dengan apa? C3 per C4. Atau kalau saya kalikan silang, berarti C2 kali C4 itu sama dengan C1 kali C3. Lihatlah, perhatikan baik-baik bahwa kalau VCD itu 0, ternyata berlaku perkalian silang hambatannya harus sama. Jadi lihat ini ya, C2 kali C4 sama dengan C1 kali C3. Nah, jadi kalau nanti berlaku perkalian silang C-nya itu sama, maka C5 ini bisa dihapus karena dia tidak dialiri muatan listrik atau seperti menjadi rangkaian yang terbuka. Jadi gambarnya bisa seperti ini nanti. Celing. Nah, seperti ini gambarnya ketika C5 sudah dihapus. Nah, kalau sudah begini, ini jelas seri paralelnya. Jadi kalau kita lihat C1, C2 itu seri, nanti C4, C3 itu seri, setelah seri kemudian di paralel keduanya. It's very easy problem. Nah, ini saya beri contoh soalnya supaya lebih jelas lagi. Ini saya punya 5 kapasitor yang saya susun seperti itu. Ada 2 mikrofarad, 4 mikrofarad, 3 mikrofarad, 5 mikrofarad, dan 6 mikrofarad. Yang ditanyakan adalah kapasitas pengganti di antara terminal A dan B. Kalau ada soal seperti ini, ya kita sederhanakan seperti rangkaian tadi ya. Kita tahu bahwa di antara A dan D itu ada kapasitor 2 mikro. Nah ini ya, antara A dan C itu 4. Oke. Antara C dan D ini 5 mikro. Antara C dan B itu 6. Antara D dan B itu adalah 3 mikro. Setelah kita sederhanakan seperti itu, perhatikan baik-baik. 2 perkalian silang ya, kali 6. Itu kan sama dengan 4 kali 3. Ini berarti rangkaian jembatan Wheatstone. Jadi kalau rangkaian jembatan Wheatstone itu sangat mudah menyelesaikan. Berarti kalau begitu C5 5 mikrofarad bisa dilepas. Dilepas itu berarti nanti rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Cering, seperti ini. Jadi sudah tidak ada yang 5 mikrofarad sudah dihilangkan atau dilepas. Jadi kalau begitu kita tahu bahwa 2 dan 3 itu tersusun secara seri. Jadi kalau begitu serinya berapa ya? Ya dihitung. Serinya adalah C seri yang pertama, yang atas ya. Jadi 1/2, 1/3. Kalau di seri itu rumusnya 1/. Kalau masih bingung seri paralel silakan lihat video saya sebelumnya ya. Oke, jadi ini disamakan penyebut 6, 3, ini 2. Berarti CS1 ketemunya 6 dibagi 5, ini dapatnya 1,2 mikrofarad. Nah, sangat mudah sekali ya. Oke, terus yang kedua, seri yang kedua, CS, seri yang kedua yang bawah ya, yang bawah, yang ini, berarti 1/4 ditambah dengan 1/6, disamakan penyebut 12, 3 di sini 2, berarti kalau begitu CS2 adalah 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 itu adalah 2,4 mikrofarad. Nah, berarti kalau begitu CS1 dengan CS2 ini kan tersusun paralel. Jadi kalau begitu paralelnya CAB ya tinggal jumlah CS1 ditambah dengan CS2. Jadi CS1 adalah 1,2, CS2 2,4. Berarti ini hasilnya adalah 3,6 mikrofarad. It's very easy problem, not complicated.